Guys, kenapa Jokowi itu orang yang berprestasi tapi banyak musuh? Dan orang ini dipuji banyak tokoh. Jokowi adalah presiden yang dianggap berhasil. Jokowi adalah sosok yang sebenarnya punya strategi kepemimpinan yang jauh berbeda dari kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya. Dia banyak prestasi, bahkan tidak sekadar prestasi saja. Personal branding yang dimainkan oleh seorang Jokowi itu mendapatkan apresiasi dari banyak kalangan. Kenapa dia kemudian juga dibenci? Video ini kita akan banyak bahas. Nah, sebelum lebih jauh, aku mau perlihatkan satu cuplikan video yang barangkali menjadi inspirasi buat kalian. Jokowi itu telah muncul sebagai sosok yang menandingi kedikdayaan partai-partai politik. Jadi Jokowi itu sendiri sudah menjadi partai. Ya. Dia adalah seorang tokoh yang tidak punya partai politik, tetapi hampir seluruh gerak-gerik dan dinamika yang berlangsung pada partai-partai politik itu adalah pantulan dari pengaruh kekuasaan yang dia miliki gitu. Jokowi ini justru kekuasaannya atau pengaruhnya itu melebihi partai-partai politik. As a political actor di sini itu sangat mempengaruhi tingkah laku dan gerak-gerik partai-partai politik. Dulu kan orang ngata-ngatain Pak Jokowi pelangap-pelongo gitu. Iya. Ya kan? Tapi justru itu yang hebat. Pak Jokowi ini selama menjabat kerjanya bagus ya Pak? 2 jempol. Oke. Jadi isu-isu di luar sana Bapak dengar dong pasti kan? Banyak isu yang saya dengar, tapi kebenarannya kan belum tentu. Namanya isu. Apa gosip-gosip digosok makin sip. Gitu. Digosok makin sip. Tapi menurut Bapak, Pak Jokowi kalau di dunia politik pinter banget? Atau gimana Bang? Kalau pinter. Pasti pinter lah. Di balik dari dua tokoh tadi yang memberikan informasi positif tentang Pak Jokowi, tapi kenapa kemudian ada isu-isu yang miring terus-menerus yang tidak berkesudahan dihajar kepada Pak Jokowi? Kita dengarkan pendapat dari Mahfud MD. Dalam satu pertemuan tuh jaksa se-Indonesia, ada polisi, ada bupati. Jangan sekali-kali korupsi. Saya sudah tahu siapa yang korupsi. Bagaimana caranya korupsi? Saya gigit sendiri sekarang. Takut jaksa-jaksa itu. Takut, sehingga menyusul pidato itu saya usul ke Pak Jokowi, Pak Presiden. Itu di kejaksaan ada TP4D. Tim Pendampingan Perencanaan Pembangunan Daerah. Itu yang mengerjakan jaksa. Setiap pemerintah daerah ingin membuat pembangunan, konsultasi dulu ke jaksa. Ya kan? Kan bagus kan? Agar tidak melanggar. Tapi di dalam banyak kasus diperas. Pokoknya kamu saya buatkan surat bahwa perencanaan sudah benar, tapi dapat uang sekian jaksa-jaksa itu. Diusulkan dibubarkan. Dipanggil oleh Presiden. Panggil, kumpulkan dengan jaksa. Ada saya, ada apa. TP4D dibubarkan. Habis langsung dibubarkan saat itu juga. Keluar dari ruang itu, Jaksa Agung bilang, ini Pak Presiden sudah memerintahkan dibubarkan. Bubarkan. Takut jaksa itu. Polisi apa lagi? Sekarang Pak Jokowi mencapai keberhasilan yang luar biasa. Harga minyak satu harga seluruh Indonesia. Berani membubarkan Petral yang tidak bisa dilakukan oleh Presiden sebelumnya. Berani melarang hadirnya HTI, FPI, sesuatu yang juga tidak gampang dilakukan pada era sebelumnya. Mensyaratkan tambang-tambang harus smelter di sini. Menguasai blok Rokan, blok Mahakam yang tadi tidak bisa dilakukan oleh yang lain. Modernisasi alutsista TNI yang luar biasa sekarang ini dengan sekaligus memberdayakan industri dalam negeri. Sampai senjata serbu dari produksi Pindad itu tidak kalah dari produksi Eropa maupun Amerika. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi Bang Bil. Di video kali ini aku mau share ke teman-teman soal kenapa kemudian Pak Jokowi ini banyak dimusuhi orang. 2 video sebelumnya udah aku share ke teman-teman tentang betapa Pak Jokowi adalah sosok yang berprestasi. Diberikan ancongan jempol 2 sama Pak Yusuf Hamka dan juga mendapatkan apresiasi dari tokoh-tokoh lainnya. Nah, selain itu Mahfud MD juga memberikan sebuah ketegasan tentang sosok Jokowi yang luar biasa keberaniannya. Inilah yang kemudian nampaknya membuat Pak Jokowi itu dimusuhi banyak kalangan, guys. Di balik prestasinya yang dihormati oleh banyak masyarakat, tapi ternyata musuh-musuh politiknya menjadikan ini sebagai sebuah alarm bahaya. Nah, di video ini aku akan share ke teman-teman bagaimana kemudian Pak Arianto Sutadi yang merupakan penasihat Kapolri itu memberikan sebuah penjelasan. Kayaknya ada 4 golongan yang sebenarnya menjadi barisan-barisan yang sakit hati dan anti kepada Pak Jokowi sehingga memainkan ruang politik
Nah, ini aku akan perlihatkan ke kalian. Jangan lupa sebelum kita lanjutkan untuk subscribe dulu bagi kalian yang belum subscribe. Share video ini kalau bermanfaat, berikan komentarnya kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Ini ya guys. Dendam Jokowi itu ada 4 paling kelompok. Satu, kelompok orang yang dulu pernah dipecat. Yes, setuju. Nah, Copotan Anda ini kan diikuti isu tidak sedap ya, bahwa ada temuan pembayaran tunjangan profesi guru yang kelebihan bayar 23,3 triliun kalau tidak salah angkanya ya. Kemudian yang menuduh Anda ini korupsi. Jadi Anda korupsi 2,3 triliun itu yang membuat Anda dicopot. Anies baru jadi menteri, dia bentuk tim hampir 400 orang loh. Untuk jadi Mendikbud.